Selamat pagi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pagi hari ini. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan yang baik untuk kita bisa ada dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita diberkati, dan juga kota kita juga diberkati oleh Tuhan. Peningkatan level yang semakin turun ini memberi kita juga selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan memberi waktu yang baik kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah saudara-saudara kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Ibadah kita akan dipimpin oleh Mayor dan Nyonya Wilna UP, Tinus UP. Kiranya biarlah lewat ibadah kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah, doa inilah ucapan syukur kita, dan kami serahkan semua ibadah ini ke dalam dua hamba Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini Mazmur 136 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mengawali ibadah ini mau bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna. Mari kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan sekali lagi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi Tuhan buat dalam hidup kita. Banyak hal yang kita tidak tahu, tetapi Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Karena itu mari kita bersyukur pada pagi hari ini hanya kepada Bapa Allah yang sudah memberkati kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kau perlu, segala yang ku perlu. Kasihnya sempurna, kasihmu sempurna, kasihnya nyata di dalam hidupmu, nyata dalam hidup. Katakan ku bersyukur Bapa. Kasih setiamu, di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur pagi hari ini kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Banyak hal yang kami tidak mengerti, banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami satu hal percaya Tuhan, kasih-Mu nyata, kasih-Mu ajaib, dan kasih-Mu lah yang membuat kami terus boleh beribadah di dalam rumah Tuhan. Ku bersyukur Bapa, dan pagi hari ini kuasa-Mu dinyatakan, urapan-Mu dinyatakan, mujizat terjadi. Kami boleh menikmati Tuhan berbicara kepada kami. Karena itu ya Bapa, berkatilah ibadah ini. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan. Pemain musik, singer, tim multimedia, kami kedua hamba-Mu yang memimpin menyampaikan firman, semuanya diurapi oleh Tuhan. Kami berdoa bagi opsir pemimpin kami, Tuhan terus pulihkan hamba-Mu. Kami percaya kuasa-Mu nyata, itu sudah terjadi. Kami bersyukur Tuhan, urapi umat-umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang hadir. Biarlah kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami pernah melayani di tempat ini tahun 2012 hingga 2015. Jadi tidak asing bagi jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, dan kami juga sering berkunjung ke tempat ini. Dan hari ini saya mau bersaksi bagaimana kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya mau katakan pada pagi hari ini bahwa banyak hal yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan keluarga kami. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dan kami benar-benar menyadarinya bahwa segala sesuatu adalah karena kuasa Tuhan. Kami 5 bersaudara, ya. Saya adalah anak yang keempat dari 5 bersaudara, dan hari ini adik saya yang kelima juga ada bersama-sama. Kami bersyukur kepada Tuhan karena sungguh kami merasakan bagaimana mujizat itu nyata di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kisah ini berawal pada tanggal 28 Juli ketika kakak saya Mayor Tampu Bolon menelpon saya dan menyatakan bahwa dia terpapar, ya.
dengan virus yang kita tahu ya saat ini sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan. Tentu ini bukan hal yang mudah. Tetapi kami saudara bersaudara memberikan support ya, memberikan semangat, memberikan keyakinan bahwa apa yang dialami pasti ada dalam kendali Tuhan. Dia adalah satu-satunya laki-laki di antara kami bersaudara. Tentunya tidak mudah bagi kami ketika kami harus menerima kenyataan ini. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang kami sebenarnya tidak inginkan harus terjadi. Karena dokter katakan bahwa karena kondisi yang semakin buruk, dia harus masuk di ICU. Kami katakan, Tuhan, apa yang terjadi? Seakan-akan saya merasa bahwa berpindahnya dia ke ruang ICU akan memisahkan kami. Saya katakan, sebelum kamu masuk, kabari saya. Seakan-akan saya menantikan kabar yang terakhir. Dia menuliskan WA dan mengatakan, saya sudah mau masuk ke ICU. Dan disinilah pergumulan berat itu semakin menjadi bagian kami. WA tidak direspon, telepon tidak diangkat. Hati ini semakin kacau. Setiap bangun pagi, beraktivitas, memasak di dapur, melakukan pelayanan, semuanya dilalui dengan air mata. Kapan dia bangun dari tidurnya? Kapan dia mau merespon WA saya dan telepon saya? Sampai satu ketika di sore hari, saya melihat panggilan. Oh, puji Tuhan, ada panggilan dari abang saya. Saya angkat teleponnya dan tidak bisa dipungkiri kami menangis. Dia menangis. Bagaimana dia merasakan pergumulan yang berat. Dan dia katakan, Mama datang waktu itu. Mama melihat saya dan tersenyum kepada saya. Saya katakan, Tuhan menolongmu. Dan saya bilang, abang harus kuat. Abang harus sehat. Saya akan datang ke Surabaya. Kita pasti masih ketemu lagi. Semangat dan harus segera sembuh. Tapi itu belum berakhir saudara-saudara. Kembali lagi dia mengalami keadaan-keadaan yang saya tahu itu tidak mudah untuk dia jalani. Kami berjuang di dalam doa. Saya tahu kakak ipar saya di sini juga sangat-sangat luar biasa. Pengorbanannya, kasihnya, bahkan hal-hal yang dia harus lakukan untuk suaminya. Kami sangat-sangat berterima kasih. Dan puji Tuhan, 17 Agustus 2021, dia dinyatakan boleh pulang. Kami sangat bersuka cita dan saya katakan, Tuhan, terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Kami tahu ini adalah mujizat karena yang dia alami tidak mudah saudara-saudara. Ketika kami melihat status dari penyakitnya, saya pikir ini tidak mungkin, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan memulihkannya dengan cara yang ajaib. Tuhan menyembuhkannya dengan cara yang luar biasa. Dan disitulah kami belajar bagaimana mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kehilangan itu tidak mudah. Dan saya pikir tidak ada yang siap. Dan itulah yang kami rasakan. Setelah kembali ke rumah, kami pun melihat dia harus mengalami saat-saat yang tidak mudah. Harus ada di kursi roda, harus belajar berjalan. Dan puji Tuhan, hari kemarin kami boleh berjumpa dengan keadaan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Walaupun saya ketika melihat abang saya
waduh kok kurus sekali ya. Tetapi kakak ipar saya katakan, oh ini sudah bagus ya. Ini sudah semakin bertambah berat badan ya. Saudara-saudara, banyak yang tidak kita mengerti di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi di luar dari apa yang kita inginkan dan harapkan. Tetapi terpujilah Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang kuat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menyatakan kebesarannya di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita memuji Tuhan. Memuji nama Tuhan. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Karena Dia adalah Allah yang sudah menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Sehingga kita diselamatkan. Mari kita bersorak, bertepuk tangan, memuliakan Dia. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Pujian ini akan mengangkat jiwa kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kemenangan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Suatu suara kami nyatakan. Suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk
Tuhan itu adalah Raja yang berjaya menghancurkan kutuk, membebaskan jiwa. Kita sudah bersorak, kita sudah bertepuk tangan. Kita percaya Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan, dan kita sekalian diberkati. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 165. Kembali lagi, kita bersyukur karena kita mendapat kemenangan yang dari Tuhan. Sementara kita menyanyikan pujian ini, kesempatan bagi kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Saya dapat kemenangan di atas segala dosa, oleh karena kuasa Tuhan yang cukup bagi saya. Tuhan Yesus juru selamat, jangan tinggalkan saya. Selama kehidupan ini saya mau turut saja. Tuhan tentu tolong saya melawan kejahatan, demi kerajaan-Nya di dunia yang bawa kesenangan. Tuhan Yesus juru selamat, jangan tinggalkan saya. Selama kehidupan ini saya mau turut saja. Terang Tuhan sudah masuk ke dalam hati saya, agar hidup tanpa dosa karena kuasa Roh-Nya. Tuhan Yesus juru selamat, jangan tinggalkan saya. Selama kehidupan ini saya mau turut saja. Saya dapat kemenangan di atas segala dosa, oleh karena kuasa Tuhan yang cukup bagi Tuhan Yesus saya. juru selamat. Tuhan Yesus juru selamat, jangan tinggalkan saya. Selama kehidupan ini saya mau Tuhan Yesus juru selamat. Tuhan Yesus juru selamat, jangan tinggalkan saya. Selama kehidupan ini saya mau turut saja. Kita berdoa, Bapa di surga, inilah persembahan kami. Terimalah ya Tuhan apa yang dapat kami berikan dengan penuh ucapan syukur, karena kami menyadari segala berkat adalah dari Tuhan. Bapa di surga, biarlah persembahan ini menjadi alat kemuliaan-Mu bagi pekerjaan Tuhan yang ada di Korps 2 Surabaya. Berkati semua umat-umat-Mu yang ada bersama di tempat ini, yang menikmati ibadah dari rumah masing-masing. Kami percaya hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa mereka yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Kami berdoa mereka yang dalam pergumulan dan kesusahan, Tuhan beri kekuatan iman kepada mereka. Kami berdoa bagi mereka yang putus asa, oh Tuhan berikan mereka pengharapan. Yakinkan kami Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan pertolongan-Mu akan nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, inilah persembahan kami, inilah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menikmati lawatan Tuhan melalui firman-Nya. Walaupun kita tahu bahwa perjalanan hidup ini tidak selamanya mudah. Kadang-kadang kita merasa kita hidup di dalam lembah kekelaman. Tetapi yakinlah bahwa firman Tuhan selalu menguatkan. Bahwa firman Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Bahwa kita akan memperoleh kemenangan di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Oleh karena ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari siapkan hatimu. Dengarkanlah Tuhan yang akan berbicara melalui hamba-Nya bagi kita pada pagi hari ini.
Walau walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Terpujilah Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Amin. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Benar ya Tuhan, besar setia Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada di Minggu 19 September 2021 ini. Semua karena besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan ini. Terima kasih karena ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Suci kuduskanlah hidup kami Tuhan, agar kami diberkati melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini.
Terima kasih untuk pujian kami. Terima kasih untuk setiap apa yang kami telah persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu kesaksian dari Ibu Mayor memang saya rasa juga Bapak Mayor tidak mengetahui bahwa ada slide yang akan dimunculkan. Dan saya juga terharu oleh karena pada saat ini kakak saya Mayor Peter Ludin UP sedang berjuang dengan penyakit yang sama di hari yang ke-6. Itu sebabnya saya terharu juga bagaimana kakak saya ini sedang berjuang dengan alat yang sama. Tapi saya percaya Tuhan juga melawat kehidupannya. Dan saya juga terharu oleh karena ada beberapa jemaat yang saya kenal, ya saya tidak lihat lagi di rumah Tuhan ini. Dan terpujilah nama Tuhan. Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan bahwa ada banyak jemaat-jemaat yang mungkin dalam masa pandemi hampir 2 tahun ini, mungkin sedang setia beribadah di tempat ini. Tapi saya percaya bukan karena pandemi ini setia, sampai akhir hidup kita pun kita tetap setia kepada Tuhan. Kita akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Yosua pasal 1, 1-18. Yosua pasal 1, 1-18. Bagian firman Tuhan ini mengatakan demikian. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan Gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki.
kepada orang Ruben, kepada orang Gad, kepada orang suku Manasye, yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa. Hanya Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu, mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudara dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kuperintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan berseru, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Ayat yang ke-18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini seringkali kami mengucapkannya sebagai hamba Tuhan ketika jemaat sedang ada dalam pergumulan hidup. Kami selalu mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah kemenangan yang pasti di tengah ketidakpastian dunia ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya kembali berdiri di mimbar ini, tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa ketika saya berkhotbah, saya memakai masker, saya membawa sanitizer. Bahkan mungkin ada lagi hal-hal yang lain. Semua kita ada dalam tempat ini. Tidak ada yang dapat memprediksi bahwa hari ini, bahkan saat-saat ini, kita menggunakan masker di rumah Tuhan ini. Bahkan ketika kami berangkat dari Bandung, banyak sekali persyaratan yang harus kita lakukan. Kita harus swab antigen dulu baru berangkat. Memiliki vaksinasi yang telah disyaratkan dari pemerintah untuk kita. Dan banyak lagi yang lain yang harus kita ikuti. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dunia terdiri dari dua sisi yang bertolak belakang, yakni kekal dan sementara. Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan Roh Kudus-Nya selalu memberi kekuatan bagi kita dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Dia tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Walau saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa hati kita selalu berubah. Kadang kita setia beribadah. Kadang juga oleh karena sesuatu yang ada di dalam benak kita, kita juga bisa undur dari Tuhan. Bahkan tidak setia kepada Tuhan. Tetapi dunia selalu berubah. Penemuan-penemuan selalu berubah. Tetapi dunia yang kita kenal pada saat ini selalu ada perubahan-perubahan. Bahkan mungkin saat ini kita yang ada di daerah Surabaya ini, kita sudah ada di level 1. Yang tadinya mungkin kita ada di zona merah. Orang yang memegang dunia suatu hari pasti akan kecewa.
Tetapi jika kita berpegang dan mengandalkan Tuhan, maka kita pasti akan mendapat kemenangan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup manusia ada 4 hal yang perlu kita tempuh setiap hari, setiap saat. Yang pertama adalah perjuangan. Hidup di dunia ini adalah perjuangan, saudara. Tapi di tengah perjuangan, tidak semua manusia mencapai sukses. Ada yang gagal. Ada yang juga stres. Ada juga yang mengambil kesimpulan untuk bisa mengakhiri hidup dengan bunuh diri dan lain sebagainya. Yang kedua, keberhasilan. Bagi sebagian orang yang berhasil dalam hidupnya di dunia ini, jangan menganggap saudara bahwa keberhasilan itu adalah segalanya dalam hidup ini. Anak Tuhan yang berhasil, saudara, jangan berhenti sampai di situ. Sampai di titik keberhasilan itu, masih ada tahap selanjutnya, saudara. Dan yang ketiga ada pengaruh dan dampak. Keberhasilan kita harus memberi dampak yang besar. Menjadi saluran berkat bagi sekitar kita. Bukan menjadi penghalang bagi saudara-saudara yang lain untuk datang dan setia beribadah kepada Tuhan. Kita akan menggoncangkan dunia dengan kasih Tuhan, saudara. Tidak cukup kita menikmati keberhasilan tanpa kita memberi pengaruh kepada dunia. Karena itu berarti keberhasilan kita palsu, saudara. Baru saja kita mungkin, atau di Korps ini, kalau kami di Bandung baru minggu yang lalu. Kami memberikan persembahan seminggu sangkal diri. Bagaimana juga kita saat ini diperhadapkan dengan saat-saat yang mungkin membuat kita memilih. Apakah saya masih tetap setia memberi untuk pelayanan sosial atau tidak? Ketika saya melihat story dari kandidat OMT David, saudara, wah, saya bilang luar biasa Korps 2 Surabaya. Setelah ibadah, ada pembagian makanan. Dalam hati saya, di saat-saat pandemi saat ini, masih ada yang mau membagi berkat. Penyerahan diri yang keempat, saudara. Janganlah lupa untuk menyerahkan diri setiap saat kepada Tuhan Yesus. Yang tidak berubah itu. Dan selalu memegang kita di sepanjang perjalanan hidup. Saudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam kitab Yosua 1:1-16 atau 1-18 yang kita dapat melihat bahwa bangsa Israel pada saat itu sedang mengalami krisis, saudara. Mereka mengalami masa-masa yang saya mau katakan sangat-sangat berat di bawah pemerintahan Firaun. Mereka selama sekitar 40 tahun mengembara di padang gurun yang penuh dengan tantangan. Bangsa Israel yang mengalami penderitaan selalu dihibur oleh Musa. Mereka hanya memegang satu pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka tanah perjanjian yang subur itu. Mereka akan menang mendapat tanah Kanaan yang disediakan oleh Tuhan. Namun Musa dipanggil Tuhan, saudara. Mereka kehilangan sosok seorang pemimpin. Bagi bangsa Israel, peranan Musa begitu besar dan bagi mereka. Dan dia sudah tidak ada lagi, saudara. Bangsa Israel yang sedang mengalami duka cita yang sangat mendalam. Mereka seperti kehilangan arah. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia pasti menggenapi apa yang dijanjikannya kepada bangsa Israel. Maka di saat-saat kebingungan, bersabdalah Tuhan kepada Yosua. Yosua 1:1-5. Yosua seorang hamba yang setia kepada Musa dan kepada Tuhan. Yosua harus memimpin bangsa Israel yang saat itu
sebagian besar wanita dan anak-anak. Secara manusia dia tidak mampu, tapi dia mendengar suara Tuhan. Setiap manusia akan mati. Seperti halnya Musa yang telah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itulah yang menyertai bangsa Israel. Bukan manusia yang biasa. Allah yang hidup itulah yang menyertai saudara dan saya sampai pada 19 September 2021 ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kunci kemenangan yang pasti adalah keberanian dengan iman berdasarkan janji Tuhan yang kekal. Kita dapat melihat dalam pribadi Yosua, saudara. Dalam pribadi Yosua yang pertama, Yosua yang hidup dalam krisis. Dalam keadaan yang tidak pasti dalam dunia ini. Seperti yang kita alami. Dia mampu mendengarkan suara Tuhan. Kondisi kita selalu berubah, saudara. Tetapi kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Dunia memang tidak akan pernah dapat menyenangkan hati kita. Tetapi marilah kita memandang kepada Tuhan. Rencana Tuhan bagi kita tidak akan pernah berubah. Rencana itulah yang terbaik untuk saudara dan saya. Janji Tuhan tidak akan pernah tergoyahkan dalam hidup kita. Dan yang kedua, yang kita mau melihat dari pribadi Yosua. Yosua melakukan aksi, saudara. Dalam Yosua 1:7-9. Ia berani memenuhi panggilan Tuhan di dalam ketidakpastian. Allah sendiri yang menghibur, menenangkan, dan menguatkan Yosua dalam memenuhi panggilan Allah dalam hidupnya. Dan yang keempat, yang dimiliki Yosua, yang ketiga yang dimiliki oleh Yosua, keberanian iman di tengah tantangan. Apa yang kita perbuat pada pagi hari ini merupakan juga keberanian iman kita di tengah tantangan yang diperhadapkan dengan kita. Ketika istri saya mengajak untuk datang ke tempat ini, ada keraguan-raguan. Tetapi dengan iman saya meyakini bahwa Tuhan juga akan melindungi saya. Bangsa Israel saat itu sedang bersedih, saudara. Dan ada 12 pemimpin yang dari suku-suku yang mungkin berambisi untuk memerintah pada waktu itu. Yosua dengan berani memerintah karena ia mendengarkan suara Tuhan. Tindakan yang kita lakukan memang penuh resiko, saudara. Namun itulah semangat perwujudan iman kita kepada Tuhan. Ketika mungkin salah satu keluarga kita sedang diperhadapkan mengalami penyakit yang dibilang COVID-19 ini. Mungkin kita diperhadapkan apakah seperti apa yang dialami oleh kakak saya saat ini. Istrinya juga kena dan dia isolasi mandiri. Apakah mereka berani untuk bisa menghibur atau memberi penguatan kepada kakak saya? Kami hanya via telepon saja. Tapi saya melihat pada waktu Ibu Mayor Tampu Bolon ini, sebenarnya memang tidak diizinkan untuk masuk. Tetapi dengan keberanian iman di tengah tantangan itu, dia bisa menemui suami yang sedang sakit. Bahkan ketika juga adik saya terpapar COVID-19, suaminya, saudara, sampai hari yang ke-14, dia tidak pernah meninggalkan istrinya. Saya bilang, wah luar biasa juga suaminya. Dia katakan, saya sudah pasti positif COVID. Karena saya tidak pernah meninggalkan istri saya. Tapi saya mau tanda tangan dan siap untuk menanggung apapun yang saya hadapi. Luar biasa, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Pengorbanan, keberanian, iman kita di tengah-tengah situasi
pandemi COVID-19 saat ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam segala sesuatu manusia selalu mengandalkan persiapan untuk melakukan sesuatu. Memang kita perlu mempersiapkan diri, saudara. Namun terlebih itu kita harus berserah kepada Tuhan. Yosua tidak hanya mempersiapkan diri, namun yang terutama dia berserah kepada Tuhan. Orang yang benar-benar dipakai Tuhan akan dipersiapkan dan disertai oleh Tuhan. Kita perlu membuka mata rohani kita, saudara. Apakah kita mampu melihat dan mendengarkan karya Tuhan dalam hidup kita? Yang harus terus dipertahankan melalui doa pribadi kita. Ibadah kita, mendengar dan merenungkan firman, memuji, menyembah Dia. Jika kita mau berserah kepada Tuhan, maka mata rohani kita harus dapat mengalahkan mata jasmani kita. Dalam Yosua 1:16-18, bangsa Israel saat menerima perintah dari Yosua, mereka tidak membantah. Karena mereka melihat Yosua sudah diperlengkapi oleh Tuhan untuk memimpin mereka. Ada ikatan kepercayaan antara Tuhan dengan Yosua dan bangsa Israel. Persatuan dalam Tuhan itu memberikan kemenangan yang pasti di dalam Tuhan. Saat ini pun kita jangan lengah, saudara. Ketika kita mendengar saat ini Surabaya ini sedang ada dalam level 1, mungkin kita mengatakan, wah tidak usah lagi pakai masker, tidak usah lagi cuci tangan, tidak usah lagi pakai sanitizer dan lain sebagainya. Kita beramai-ramai berkumpul di tempat-tempat yang ramai dan lain sebagainya. Kita tetap harus mematuhi perintah. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah, apa yang disampaikan oleh tenaga-tenaga medis dan lain sebagainya. Kita harus mematuhi itu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya kemenangan yang pasti dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini ada di dalam Yesus Kristus. Jadi pemimpin seperti Yosua di zaman ini, Yosua dipanggil, diangkat Tuhan, kita pun saudara dan saya dan dipanggil dan diangkat Tuhan untuk memberi pengaruh yang besar dalam dunia bagi kerajaan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Karena pada saat ini kita diingatkan melalui pemberitaan firman Tuhan ini, bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kita masih tetap setia kepada Tuhan. Kemenangan akan kita miliki, saudara. Asalkan kita juga berserah, patuh kepada apa yang telah diperintahkan untuk kita. Nyanyian nomor 114. Mengantar kita berdoa kepada Tuhan. Saat ini mungkin kita merasa bahwa ada sesuatu yang harus saya bawa kepada Tuhan. Ada hal-hal yang membuat saya harus melangkah. Memang saat ini sedang kita dibatasi dengan bagaimana kita harus berdekatan. Saudara sendirilah yang bisa mengatur jarak itu. Bagaimana saudara harus datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita semua ada di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, janganlah lalu dengar doaku. Orang lain Tuhan memanggil, ingat hamba-Mu. Mungkin saat ini kita sedang ada di dalam situasi yang menurut kita sulit menghadapi dunia ini. Tetapi bawalah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Nyanyian nomor 114, kesempatan bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan,
saudara yang mau datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, kesempatan ini diberikan kepada saudara. Datang berdoa, berserah kepada Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Tuhan memanggil, ingat hamba-Mu. Ayat yang kedua, biarlah Pada tempatku ada 4 ibu yang datang kepada Tuhan dan 1 anak muda teduh datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. dengan menyesalku sujud, kuatkan Imanku, amin. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Tuhan memanggil, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hamba-Mu. biarlah dalam hidup kita saat-saat ini kita hanya mencari Tuhan. Mungkin juga saat ini kita sedang kecewa. Tapi bagian pujian ini mengingatkan kepada kita, Dia sanggup menyembuhkan hati kita yang luka dengan rahmat-Nya. Kesempatan masih ada bagi saudara, bagi siapa yang mau berdoa kepada Tuhan. Mungkin datang di altar Tuhan ini dan ada yang berdiri di hadapan Tuhan. Kesempatan bagi kita ketika kita menyanyikan pujian ini, biarlah kita mencari Tuhan, karena Dia telah berjasa dalam hidup ini, memberikan kita nafas hidup, menyembuhkan hati kita yang luka dengan berbagai peristiwa yang telah kita alami. Ayat yang ketiga kita nyanyikan. Ya, karena terima kasih. Sembuhkan hati yang luka dengan rahmat-Mu. Ayat yang keempat, yang terakhir ini saudara, merupakan doa kita bersama. Karena Dialah sumber kehidupan yang selalu menghibur kehidupan kita. Di saat kita mengalami kesusahan, di saat kita mengalami tantangan hidup, baik dalam pribadi, rumah tangga, pendidikan, dan apapun yang sedang kita alami, Dialah sumber kehidupan yang selalu memberikan penghiburan itu. Ayat yang terakhir merupakan doa kita bersama. Kita nyanyikan pujian ini. Kaulah sumber kehidupan dan penghiburku, sepakat di surga Tuhan, dengar doa.
Dengarkanlah doa setiap kami yang sedang berdoa kepada Tuhan. Terimalah setiap ucapan syukur kami. Terimalah setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa ketika kami berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami. Berkatilah kami semua yang hadir di rumah Tuhan ini. Kami yang ada di rumah sedang mengikuti ibadah secara virtual ini. Hamba-Mu berdoa, berkat-Mu akan menyertai kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.